Haleluya, shalom semuanya. Thank you tim worship yang luar biasa, yang selalu luar biasa di tempat ini. Merupakan yang bagi saya bukan lagi ngerasa tamu, kalau selalu kembali ke Makassar ini sudah seperti rumah bagi saya. Sudah lama saya tidak melayani tempat ini, jadi saya melihat saudara, saya senang sekali. Padahal ya kerasa udah lama gak khotbah 6 kali. Bahkan dulu 7 kali ya kalau hari Minggu, waduh ini khotbah. Baru 5 kali sempat istirahat di lounge saja, udah ngos-ngosan. Saya nggak tahu latihannya kurang atau usianya yang nambah. By the way, saya sudah setengah abad lebih, tapi saya tetap mau menyala-nyala, tetap kuat. Seperti Kaleb, sampai usia 80 lebih, dia tetap perang, dia tetap berjuang, dia tetap kuat. Karena bukan kekuatannya, tetapi kekuatan yang datang dari Tuhan. Amin. Kadang kita lihat keadaan ini kita mau menyerah. Kadang kita tidak tahu ekonomi, kita tidak tahu masa depan, kita tidak tahu apa saja yang kita takutkan hari-hari ini. Berita-berita perang di sana sini. Ya saudara, apapun itu membuat kita khawatir. Tapi malam hari ini saya ingin mengajarkan satu tema yang saya dapat semestinya di awal tahun. Di akhir tahun saya berdoa dan memasuki awal tahun ini. Saya mendapatkan satu ayat di dalam Yesaya 40:31 yang selalu terngiang-ngiang di dalam benak saya pada saat itu. Saya kan selalu berdoa kalau akhir tahun saya selalu minta tuntunan Tuhan. Apa sih di tahun depan? Bukan apa yang saya mau khotbahkan, apa yang saya mau ajarkan. Bukan. Kalau itu saya bisa buat kapan saja. Tapi saya minta tuntunan buat keluarga saya. Buat diri saya sendiri. Dan ini terngiang-ngiang. Orang yang menanti-nantikan aku selalu mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan aku, dia akan mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali yang akan terbang tinggi. Ayat ini keluar terus, teringat terus. Makanya susah buat Tuhan komunikasi dengan kita. Susah buat dia mengingatkan kita. Susah buat dia menegur kita. Kalau kita tidak pernah mengenal, belajar dan merenungkan firman-Nya. Kalau kita tidak pernah merenungkan firman-Nya, kita tidak pernah baca, tidak pernah mengetahui, mengingat firman-Nya, bagaimana dia mengingatkan kita. Nah karena saya baca, saya khotbah, saya melayani, saya ingat. Jadi lebih mudah Tuhan berkomunikasi. Dia nggak datang dengan suara yang audible, hai anakku, nanti-nantikan aku enggak. Ya. Saya bukan orang yang masuk di dalam roh yang begitu. Saya orang yang sangat menginjak tanah. Tetapi saya tahu Tuhan saya hidup. Dia masih berbicara. Dia masih berkomunikasi dengan sangat jelas. Dia memberikan saya impresi. Dia memberikan saya tuntunan. Yang mana saya tidak tahu ketika masuk tahun ini. Ternyata banyak sekali guncangan ekonomi di mana kami memulai usaha. Usaha yang tidak terlalu besar. Usaha yang membutuhkan pemasukan ekstra untuk supaya cepat balik modal dan seterusnya. Supaya kita bisa buka lagi dan seterusnya. Harapan kita, impian kita, rancangan kita. Dan ternyata tidak sesuai hasilnya karena keadaan sekitar yang semakin memburuk. Dan ternyata firman inilah yang dipersiapkan bagi saya. Yang menguatkan saya sepanjang tahun ini. Menguatkan saya dengan istri. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap provider, dia tetap bertanggung jawab, sekalipun tidak sesuai dengan harapan yang kita impikan, tapi bukan berarti kita dirugikan, bukan berarti kita menyerah, dia selalu buka jalan, dia selalu ada cara untuk memberkati saya. Tapi yang penting jangan hilang harap. Kalau engkau sudah kehilangan harap, engkau sudah kehilangan motivasi, engkau akan menjadi tidak kreatif. Engkau tidak akan lagi mendapatkan hikmat. Engkau tidak akan lagi bisa melihat peluang. Tapi selama engkau masih punya harap kepada Tuhan, semundur apapun, seterpuruk apapun keadaan di sekitar kita, kita masih punya motivasi, kita masih punya dunamos, kita masih punya enthusiasm. Dan di sana selalu ada hikmat yang baru. Tuhan berikan kepada istri saya hikmat yang baru untuk mengadakan ini, itu, gebrakan ini, gebrakan itu, pembaharuan ini, pembaharuan itu. Dan akhirnya itu yang membuahkan hasil. Tapi kalau orang sudah hilang harap, dia sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Maka itu kita belajar. Kata menanti-nantikan Tuhan, dalam bahasa aslinya itu kafah. Kafah.
Kava ini menanti-nantikan bukan berarti menunggu orang yang belum datang, janjian datang jam berapa, kita tunggu sampai dia datang. Kava ini bukan berarti kita semua rindu Tuhan datang kedua kalinya. Siap atau tidak siap saudara, jangan bilang Tuhan jangan datang dulu Tuhan. Saya belum keluar negeri, saya belum kawin, saya belum apa. Dia gak nunggu saudara terpenuhi, dia mau datang kapan aja dia bisa datang aja. Tapi Kava ini bukan merindukan menanti kapan Tuhan datang. Tapi Kava ini berarti satu kerinduan yang mendalam yang selalu tidak sabar untuk berhubungan terus dengan Tuhan yang sebenarnya sudah ada di dalam kita. Saya kasih gambaran. Suami istri bisa tinggal satu rumah, tidur satu kamar, makan satu meja makan, bahkan pergi kerja satu mobil. Bareng terus sepanjang hari. It doesn't mean, gak berarti mereka itu intim loh. Ya Pak ya, gak berarti intim. Kalau omongannya sudah bukan keintiman, bukan pujian, bukan kasih sayang, bukan caring. Tapi omongannya cuman, nanti kamu kerjain ini ya, kamu jangan lupa ngambil ini. Kamu nanti jangan lupa bayar ini. Oh ya kamu nanti harus antar anak ini. Jadi rutinitas, aktivitas, pekerjaan. Pagi bangun itu yang diomongi, malam mau tidur itu yang diomongi. Bukankah ini terjadi buat sebagian banyak orang Kristen juga, hubungannya dengan Tuhan, semuanya rutinitas. Aku ada di gereja, aku melayani, aku Kristen, gak keluar. Tapi gak ada keintiman. Karena komunikasimu dengan Tuhan cuma rutinitas. Doa makanmu rutinitas, doa malammu rutinitas. Bahkan pagi kalau keburu doa ya doa, enggak ya enggak. Setiap kali ngomong semuanya cuman sama dan sama. Minta dan minta, nuntut dan nuntut. Saya kalau doa makan tuh serius saudara. Karena saya apa? Saya doyan makan dan saya gak mau sakit. Saya ke Solo pelayanan. Teman-teman di sana saya suka doanya. Salah satu anak dari gembala di sana dia doa begini. Tuhan Yesus berkati makanan minuman ini, terima kasih. Jangan membuat kami gendut, jangan membuat kami sakit. Amin. Wah, saya bilang wah, praktikal sekali doamu itu. Saya aminkan. Nah kadang kan kita cuma, ya udah mau makan kita doa aja. Terima kasih untuk anugerahmu Tuhan dalam nama Yesus, terima kasih dan seterusnya. Just because we have to pray. Yaitu kayak suami istri, ya bareng, ya suami istri statusnya, ya satu rumah. Tapi gak ada keintiman. Ya Kristen ya melayani, ya tetap ke gereja, gak pernah bolos. Tapi sudah hilang kasih yang semula. Gak heran engkau letih, gak heran engkau lesu. Gak heran tenagamu habis, gak punya antusiasme lagi, gak punya motivasi lagi. Karena dalam Yesaya 40 ayat 31 katakan demikian. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang kafah, orang yang selalu merindukan Tuhan. Menjaga hubungannya dengan Tuhan. Orang yang selalu punya sikap hati menyembah, sikap hati bersyukur. Tuhan janji orang-orang ini selalu akan diperbarui kekuatannya. Saudara tahu orang jatuh cinta kan? Orang jatuh cinta itu jangan pun masuk angin saudara. Udah mau tepar masih ada tenaga ekstra. Beda sama orang sudah nikah lama. Dia gak terlalu tepar karena dia males, dia ngomong aja, aku rada gak enak badan babe. Ya kan? Beda orang yang lagi kasmaran itu selalu punya tenaga dalam. Tenaga ekstra. Sama kalau engkau sama Tuhan selalu punya yada. Punya the heart of worship. Yada itu di dalam hubungan suami istri digambarkan dipakai sebagai hubungan yang intim. Tapi kata yang sama juga dipakai sebagai kata penyembahan.
Yada sendiri secara literal itu artinya to know, mengenal lebih dalam. Jadi semakin kita mengenal Tuhan lebih dalam, semakin kita intim. Jadi apa yang perlu ditunggu itu bukan kapan orangnya datang. Orangnya sudah ada, pribadinya sudah ada. Bukan kayak saudara nunggu dokter gigi, kapan giliranku masuk, nanti aku diapain, sakit apa enggak, bayarnya berapa. Ya kan orang ngantri dokter itu stres banget kan. Sudah stres penyakitnya, stres bayarnya, stres lamanya. Kenapa banyak orang Kristen stres? Karena nantikan Tuhan seperti nanti dokter internis. Kapan giliranku masuk? Nanti penyakitku apa? Nanti aku harus bayar berapa? Menantikan Tuhan dengan sikap hati yang aku diberkati apa enggak ya? Kira-kira Tuhan tolong aku apa enggak ya? Kira-kira Tuhan jawab doaku apa enggak ya? Kapan giliranku ya? Cara menantikanmu salah. Seharusnya engkau menantikan dia dengan satu kerinduan. Pribadi yang sudah ada, hubungan yang sudah ada. Ini engkau inisiasi lagi. Dengan sengaja, dengan intensional. Yang sudah dingin. Seperti pasangan mulai mengatakan, Beb udah lama ya aku gak muji kamu ya. Mulai dengan sengaja. Mulai romantis, udahlah gak usah kayak gitu-gitu. Udah tua kok pakai begitu-begitu. Geli, gak apa-apa. Kita mau kembali muda lagi. Apa-apa ini ada aja. Nah sih mulai intim, mulai dekat, mulai sayang. Suamimu, istrimu gak kemana-mana, cuman keintimannya aja yang gak ada. Roh Kudus gak kemana-mana. Roh Kudus itu bukan tunggu kok ditiup terus geblak, itu angin. Bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Benar gak? Roh Kudus tidak ada di jubah, tidak ada di tiupan orang. Roh Kudus ada di dalammu. Tinggal engkau yang menginisiasi. Lord, I love you. Tuhan, I'm very grateful. Aku bersyukur, engkau begitu baik. Untuk itu engkau harus mengenal dia dulu. Karena engkau gak mungkin jatuh cinta kepada sebuah pribadi yang engkau tidak kenal. Ya ada itu orang yang punya idola sampai histeris begitu ya kan. I love you gitu. Kemarin Efor datang ke Jakarta. Wah tante-tante itu kan semua tante-tante kan. Penggemarnya dia udah tante-tante saudara. Ya udah sicap gocap semua kan. Datang kata istri saya ada yang pakai seragam kayak noni-noni. Pakai bando, pakai lampu. Wah sudah norak-norakan deh. Wah teriak-teriak, Tomingse begitu ya kan. Geli. I love you. Sekarang Jungkook datang habis ini, BTS. Suster saya. Ngomong sama istri saya, Mami, beliin dong tiketnya, cariin. Mahal sus, ngapain sih kamu kayak gitu? Udah beli emas aja, gak apa-apa. Sekali seumur hidup. Because I love Jungkook, Mami. Kamu love Jungkook tahu kamu aja enggak loh, sus. Itu cinta satu arah. Kalau cinta satu arah itu bukan cinta, imajinasi. Anak saya tadi saya saksi, yang remaja, suka baca novel. Dia baca novel itu bisa tebel-tebel 200 halaman apa, sehari bisa habis dia. Dari kecil dia dari TK itu sudah juara baca. Tapi karena dia sekarang remaja, hormonalnya sedang berubah, sedang centil-centilnya. Begitu dia baca tiba-tiba dia bisa jerit. Dia bilang begitu. Ngapain kamu sih? This very cute, this guy is very cute. Saya lihat bukunya, yang mana? Gak ada fotonya. Tulisan semua apanya yang cute. I want to have a boyfriend like him, Daddy. Dia sebut gitu namanya siapa entah. Siapa yang mana? Ya you gak tahu. Di buku ini loh dia cerita katanya orangnya baik begini-begini. Kok tahu kamu? Ya diceritain sama bukunya. Penulisnya nulis menggambarkan seperti itu. Jadi dia mengimajinasikan seorang pria idamannya dia, sesuai imajinasinya dia, sesuai dengan seleranya dia. Dan jatuh cinta sendiri terhadap satu pribadi yang gak nyata. Familiar ini enggak? Sama Kristen-Kristen pengejar mujizat. Kristen-Kristen yang suka ngejar Tuhan dengan motivasi yang salah.
Engkau sedang menciptakan Tuhan sebagai imajinasi sesuai dengan kebutuhanmu. Dia adalah Jehovah Jireh. Benar dia Jehovah Jireh. Ya dan amin. Tapi kalau engkau cuma memandang dia, menggambarkan dia cuma sebagai Jehovah Jireh, engkau rugi banget. Karena dia juga Jehovah Rafa. Dia juga Jehovah Shalom. Dia juga Jehovah Nisi. Dia juga Yahweh yang maha besar. Paulus bilang kalau kamu cuma mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, hanya sebatas dengan kebutuhanmu saja, kamu adalah orang yang paling rugi. Karena kekayaan yang terkandung dalam ibadah kita kepada Tuhan, kebesaran dan kekayaan yang ada di dalam Kristus, itu jauh lebih besar dari kebutuhan kita. Yesus bukan imajinasimu, Yesus nyata. Firman Tuhan bukan dongeng, bukan fiksi. Firman Tuhan itu true story, kisah nyata. Firman Tuhan itu love story, kisah cinta. Firman Tuhan itu history, benar-benar pernah terjadi. Sejarah yang nyata, ada buktinya. And firman Tuhan itu adalah life story yang terus relevan dengan kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Untuk itu kalau kita dituntun oleh firman, kita tidak akan pernah dikalahkan oleh dunia. Maka itu engkau harus kenal dulu. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengenal atau ginosko. Enggak cuma tahu. Ayub loh. Dia ibadah yang begitu sempurna. Ternyata dia masih gak kenal Tuhan loh. Waktu dia diuji, anak-anaknya mati semua. Dia diuji dengan penyakit. Dia protes sama Tuhan. Terus Tuhan tantang diskusi dia. Ayo kamu mau tanya apa, aku jawab. Terjadi diskusi antara Yahweh dengan Job, dengan Ayub. Dan akhirnya Ayub sadar bahwa selama ini pengenalannya dia terhadap Tuhan hanya dari kata orang saja. Hanya dari dengar khotbah. 10 khotbah, 10 hamba Tuhan, 10 versi Tuhan Yesus yang engkau kenal. Padahal dia cuma ada satu versi Tuhan Yesus. Satu versi Yesus terhadap dirimu. Satu versi Yesus yang dia ingin engkau kenal secara pribadi, bukan dari orang lain. Dan Ayub bilang, sekarang aku mengenal engkau secara pribadi. Dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang lain. Dan setelah itu keadaannya dipulihkan berlipat dari sebelumnya. Kita bisa benar-benar cinta, kita bisa semakin cinta kalau kita kenal yang kita cintai. Semakin kita kenal pasangan kita, semakin kita tahu dia baik, semakin kita tahu dia tulus, semakin sayang kita, makin hari makin cinta. Dan saya jamin dan saya yakin, semakin kau kenal Yesus, semakin akan kagum, semakin akan cinta. Kenapa engkau mudah curiga? Karena mungkin selama ini engkau kenal Tuhan Yesus hanya dari kata orang. Selain mengenal, di dalam Yohanes 15 ayat 4 katakan, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berbuah. Kalau kita tinggal di dalam dia, hidup di dalam dia. Atau bahasa Yunaninya meno, abide, dwell. Kita nggak akan bisa menanti-nantikan Tuhan, merindukan Tuhan, kava. Kalau kita nggak kenal dia dan kita tidak tinggal di dalam dia. Karena kalau kita tidak kenal terhadap sesuatu yang dahsyat, yang baik, yang nyata, yang real, kita cuma dengar dari kata orang, kita nggak akan sabar. Sudahlah,
Terlalu lama, tunggu, dia tuh baik banget, dia pintar banget. Sudah, tapi ini terlalu lama. Tapi beda kalau kita yang ngalami sendiri. Kalau kita yang ngalami sendiri, gak perlu disuruh nunggu sama orang lain. Gak perlu orang lain suruh sabar. Kita akan sabar dengan sendirinya, kita akan nunggu dengan sendirinya. Karena kita tahu yang kita tunggu, yang kita nanti-nantikan adalah satu pribadi yang sangat bisa dipercaya. Dan engkau harus tinggal di dalam dia. Tinggal di dalam dia itu bagaimana? Dicangkokkan, dikatakan dalam Yohanes 15. Dicangkokkan dengan ranting-rantingnya. Jadi saya melihat di dalam kebun anggur. Jadi kalau dia mau membuat cabang anggur yang baru atau jenis anggur yang baru, dia cangkokkan bibit yang baru itu ke ranting yang lama. Dicangkokkan dengan ranting yang baik, yang kuat, yang subur, diikat. Nah nanti akan tumbuh ya ranting-ranting baru, buah-buah baru, tipe yang baru, yang lebih baik. Tuhan gak bilang begini, di luar aku kamu tidak bisa kaya. Di luar aku kamu tidak bisa sembuh. Di luar aku kamu tidak bisa dapat pasangan hidup. Tuhan gak pernah ngomong begitu loh, gak ada ayatnya. Yang Tuhan bilang apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuah. Saudara kalau mau kaya saja gak perlu Tuhan Yesus. Di luar engkau bisa kaya. Tekun, rajin, ulet, belajar, pintar, cerdik, gak nyerah. Pasti kaya. Kalau cuma mau naik jabatan aja saudara gak butuh Tuhan Yesus. Kalau cuma mau sembuh saudara butuh dokter yang pintar mungkin. Orang di luar sana yang gak kenal Yesus banyak yang bisa sembuh kan. Banyak yang lebih kaya dari kita kan. Jadi kalau engkau cuma cari Tuhan Yesus hanya kepingin sembuh dan kepingin kaya, engkau rugi banget deh. Tapi yang Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak di dalam aku, satu yang kamu gak bisa, berbuah. Orang bisa kaya di luar sana, tapi buat mereka untuk berbuah, itu sukar. Berbuah itu apa? Menghasilkan berkat yang bisa dinikmati oleh orang lain. Tutur katamu, perbuatanmu, waktumu, pelayananmu, perhatianmu, sampai mungkin uangmu yang mungkin gak seberapa. Engkau tiba-tiba punya compassion, punya belas kasihan, punya simpati, punya empati. Dulu aku ini orang yang paling egois. Tapi sekarang kok aku gak bisa ya kalau lihat orang kok kepingin nolong. Itu Roh Kudus. Aku dulu orang yang paling keras, gak mau ngalah, pendendam. Tapi sekarang kok kalau ada orang yang nyakitin aku, kok aku gampang lupain ya? Roh Kudus. Aku dulu tuh orang yang paling cuek. Tapi sekarang kalau aku lihat orang kok kepingin memberkati ya. Roh Kudus. Itu yang kau gak bisa lakukan di luar Tuhan. Itu yang dimaksud Yohanes 15 ayat 4. Kalau kamu ada di dalam aku, kamu bisa berbuah. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuah. Karena hanya Roh Kudus yang punya buah roh. Lalu apa hubungannya buah roh dengan kekuatan yang baru? Saudara, kalau engkau tinggal dekat intim dengan Tuhan, Tuhan bilang engkau akan menghasilkan buah. Kalau engkau menghasilkan buah, artinya hidupmu berguna. Orang yang tahu dan sadar hidupnya berguna, gak gampang nyerah. Karena dia gak feel worthless. Dia gak merasa dirinya itu gak berarti, gak berharga. Tapi dia bangga, bukan sombong, bangga bahwa dia itu bisa bantu orang, bisa jadi alatnya Tuhan, bisa menjadi saluran berkat, bisa melayani orang, bisa mendoakan orang. Dia merasa dirinya berguna. Orang yang merasa dirinya berguna tidak akan gampang menyerah. Karena Tuhan bilang firman-Ku itu seperti pedang bermata dua. Begitu engkau mempraktekkan firman terhadap orang lain, firman yang sama akan menguatkanmu juga. Maka itu firman ini sangat iya dan amin dan sangat relevan. That's why ada saying begini, ada quote. Religious people find God useful. But Christian find God beautiful. Orang-orang agamawi itu memandang Tuhan itu berguna. Aku kepingin masuk surga. Aku harus melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, amal,
supaya bisa diterima oleh Tuhan, supaya semoga aku bisa masuk surga. Tuhan berguna buat supaya aku masuk surga. Aku akan melakukan sesuatu yang baik, menabur, melayani, supaya aku diberkati. Tuhan berguna untuk memberkati aku. Jadi orang-orang yang selalu melakukan ibadah sesuai dengan perintah-perintah manusia, Tuhan katakan, padahal hatinya menjauh daripadaku. Orang-orang yang agamawi itu selalu memperalat Tuhan. Tuhan dianggap berguna. Kalau sudah dianggap tidak berguna, yang keluar dari mulutnya tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Gak usah pelayanan-pelayanan lagi. Gak usah gereja-gerejaan lagi. Kecewa. Karena mereka memandang Tuhan itu berguna. Berbeda dengan orang percaya. Saya yakin saudara dan saya adalah orang percaya. Kita tidak memandang Tuhan itu berguna. Tapi kita memandang Tuhan itu indah. Kita memandang Tuhan itu kagum. Wow. Gak perlu orang lain ngerti kenapa kita mau berkorban demikian rupa. Kita bisa kuat, kita bisa cinta Tuhan begitu luar biasa. Gak perlu orang lain ngerti. Karena kekaguman dan cinta itu hanya bisa dimengerti oleh kita sendiri. Tapi ada 3 kekeliruan singkat yang saya akan ajarkan secara singkat. 3 kekeliruan di dalam menanti-nantikan Tuhan yang membuat engkau kelelahan, yang membuat engkau mau menyerah. Yang pertama, kesalahan yang pertama, Filipi 2 ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah ini biasanya pengajar-pengajar yang mengajarkan Taurat akan mengatakan, kamu harus takut dan gentar lo ikut Tuhan. Kalau enggak keselamatanmu bisa hilang. Karena enggak ada seorang pun bisa menghadap Tuhan kalau dia tidak kudus. Ya benar, tapi enggak ada seorang pun yang bisa kudus kalau tidak dikuduskan oleh darah Yesus. Karena pada hari akhir akan ada banyak orang yang memanggil Tuhan, Tuhan dan ditolak. Diusir, enyalah kalian sekalian pembuat kejahatan. Karena itu kau harus ikut Tuhan, takut dan gentar. Makanya banyak Kristen fanatik yang akhirnya jadi munafik. Karena dia ketakutan ikut Tuhan, gentar ikut Tuhan, supaya Tuhan tidak marah. Sampai berapa lama engkau kuat dengan ibadah model tekanan seperti itu. Padahal itu salah mengartikan. Di dalam Filipi 2 ayat 12, kata kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakan itu bahasa aslinya katergasomai. Katergasomai ini artinya menggali apa yang sudah ada. Digali keluar. Pertama kali dipakai oleh seorang penambang yang bernama Strabo. Sekitar 60 tahun sekian sebelum Masehi. Kata ini muncul. Katergasomai, gali. Tambangnya sudah ada. Kekayaannya sudah ada. Dia tinggal menggali. Nah waktu dia menggali, dia takut tentunya. Takut apa? Takut salah gali. Dia gentar tentunya karena kekayaan tambang yang begitu besar. Dia pikir wah ini pasti ada tersimpan kekayaan yang begitu dahsyat di dalamnya. Semakin dia gali, semakin dia tahu hasilnya. Kalau itu tambang nikel, dengan nikel yang sudah jadi, harganya itu berlipat-lipat. Kalau itu tambang emas, dengan emas yang sudah jadi, harganya itu berlipat-lipat. Makanya yang Tuhan suruh mengerjakan itu adalah bukan mengadakan yang tidak ada jadi ada. Bukan berusaha mendapatkan yang belum kita dapatkan supaya kita dapat, yaitu keselamatan. Bukan. Tapi mengerjakan apa yang sudah diberikan kepada kita. Termasuk keselamatan, termasuk tanggung jawab, termasuk berkat. Hari demi hari dengan setia kita kerjakan, kita tambang. Lalu takut dan gentarnya ini apa? Takut dan gentarnya ini bukan ketakutan intimidasi. Bukan ketakutan karena takut salah, takut berdosa, takut ditolak. Bukan. Itu akan membuatmu menyerah. Tapi ketakutan dan kegentaran ini adalah kekaguman. Wow,
makin kau gali, makin kau kagum. Kayak kalau engkau pertama kali masuk istana yang megah, engkau takut kalau ngotorin. Engkau pertama kali dapat mobil yang bagus, engkau takut kalau mobilmu baret. Takut bukan takut terintimidasi, tapi takut karena engkau kagum, terlalu menghargai. Ketakutan itu yang dimaksud di dalam Filipi 2 ayat 12. Kagum kepada Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan berikan buat kita. Karena kita tahu dia Tuhan yang baik, Tuhan yang indah. Semakin kau kerjakan, semakin kau kuat. Karena semakin kau kerjakan, semakin kau tahu Tuhan itu Tuhan yang setia. Dunia ini gak pernah adil. Kadang kalau saya lihat, Tuhan, orang yang kaya makin kaya. Yang gak butuh malah nambah. Kadang kita punya kebutuhan yang lebih penting. Mungkin kebutuhan untuk pelayanan. Kebutuhan untuk anak-anak. Kebutuhan untuk rumah tangga. Yang mungkin tidak bisa ditunda. Kok kayaknya susah kita dapat. Sedangkan orang yang begitu kaya, begitu kikir, begitu salah hidupnya. Kenapa mereka bertambah? Saya katakan itu semua tidak bisa dijelaskan. Tidak semua yang terjadi di dunia ini tidak bisa dijelaskan. Enggak semua. Dan dunia kita adalah dunia yang sudah rusak dan dunia yang tidak adil. Jadi kalau engkau memandang dunia, engkau akan kecewa. Kalau engkau pakai dunia sebagai standar penilaian, engkau akan kecewa. Tapi kalau engkau alihkan pandanganmu dari dunia kepada Tuhan yang begitu indah. Engkau mulai lepaskan, mulai tinggalkan, mulai lupakan, mulai tidak prioritaskan apa yang disebut materialism. Engkau mulai fokus kepada Tuhan. Dan makin kau fokus, makin indah. Teman saya ngomong dengan saya waktu berapa saat yang lalu dia datang ke Jakarta pelayanan. Saya ajak makan. Dia nyeletuk satu kata-kata yang sangat memberkati saya. Dia bilang begini, bro, dia tahu ekonomi saya, dia tahu seberapa saya kayanya apa tidak, dia tahu. Saya bukan orang yang berlebihan, saya orang yang cukup. Tapi dia bilang, bro, do you know you are very rich? Dia bilang begitu. Saya ngomong pakai bahasa Surabayaan, apa rich opo nih sih? Yo sih richan kamu dong kemana-mana, saya bilang begitu. Sih kayaan kamu kan, kamu masih jauh lebih kaya dari saya, no. Kamu itu kaya, benar-benar kaya. Dan aku mau mendoakan kamu supaya next kamu benar-benar diberkati kekayaan secara material. Karena yang lain kamu sudah punya. Baru saya nangkep yang dia maksud kaya itu bukan uang. Tapi yang dia maksud kaya ada sesuatu yang saya miliki, puji Tuhan, secara lebih dari rata-rata orang lain miliki. Saya punya keluarga yang begitu baik. Saya punya anak-anak yang saya begitu sayangi dan kagumi. Saya punya kesehatan, saya punya kesempatan melayani. Saya punya sukacita. I'm very easy to please. Ada orang yang susah banget happy. Saya itu gampang banget. Lu kasih makan enak, saya kecap-kecap menikmati, saya sudah happy. Saya bangun tidur, nyium kopi, saya sudah happy. Saya nonton sesuatu yang lucu sedikit, saya sudah happy. Bukankah itu berkat yang luar biasa yang banyak orang tidak miliki? Yang diajak liburan keliling Eropa aja pulang tetap gak happy. Saudara, saya mau katakan itulah perbedaan kalau orang ada di dalam Tuhan. Kesalahan yang pertama, salah mengerjakan. Sedikit saya jelaskan. Yang kedua, di dalam ayat yang kedua, dalam Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergilah kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Ini kisah anak yang terhilang. Kita semua tahu kenapa papanya lari. Karena papanya kangen banget. Karena papanya happy banget. Tapi ternyata setelah saya pelajari. Ada latar belakang yang lain. Ada satu budaya Ibrani pada saat itu. Upacara kuno yang disebut kesasa. Upacara pemutusan hubungan. Jadi kalau ada anggota keluarga yang membawa aib akan diputuskan hubungannya dengan memecahkan satu kendi yang besar dari tanah liat, dibanting, pecah, lalu anak itu akan diusir dari kampung itu. Dan kalau anak yang terhilang itu ditunggu dia pulang menginjakkan kakinya di kampung, maka upacara kesasa itu akan dikerjakan. Dan dia justru tidak punya kesempatan untuk kembali selama-lamanya. Dia akan diusir lagi.
terputus selama-lamanya hubungannya. Karena dosa kita terputus hubungan kita dengan Yahweh. Karena dosa kita sudah kehilangan kemuliaan Elohim. Karena dosa kita tidak layak menghadap Dia. Yang hebat apa? Papanya itu datang, dia nggak nunggu, dia datang, dia lari. Bukankah ini mirip dengan apa yang Bapa lakukan? Karena begitu besar kasihnya kepada kita, dia mengutus Yesus ke dunia, mengambil rupa seorang hamba manusia, mati di atas kayu salib, menjemput kita, merangkul kita, mengklaim kita, menebus kita. Beda ketika papanya sudah peluk anak itu tidak lagi kembali dengan status anak yang terhilang. Tapi anak itu kembali di dalam dekapan papanya sebagai anak Bapa yang diklaim kembali. Maka itu kita bukan lagi pendosa yang hilang dan terputus dari surga. Tuhan Yesus sudah klaim kita kembali. Kita sudah diperdamaikan oleh darahnya. Dan sekarang kemana-mana dia memeluk kita. Dan dia akan dengan bangga ngomong dengan siapapun. Ini adalah anakku yang kepadanya aku berkenan. Saudara, siapapun engkau, gak ada pilih kasih di mata Tuhan. Semua saudara disayang oleh Yesus. Ini bukan imajinasi, ini real. Saya pernah mengalami perasaan yang tidak berharga, worthless. Saya merasa ditinggal, saya merasa gagal, saya merasa hancur, saya merasa ada di paling bawah. Saya merasa kayaknya Tuhan sudah gak mau pakai saya lagi. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah bertanya, apa sih Tuhan yang kurang lagi yang saya lakukan? Apa sih Tuhan? Sampai Tuhan ngomong dengan hikmat, dengan impresi melalui firman. Gak ada yang kamu perlu lakukan lagi untuk membuat aku sayang. Karena aku sudah sayang sama kamu, udah maksimal. Lalu kenapa Tuhan belum ada terobosan, belum ada perubahan? Itu gak relevan. Yang penting kamu percaya dan ikut aku. Aku akan membawa kamu sesuai dengan rencanaku. Kita tidak perlu ngerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita cukup percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada di sana. Kalau Tuhan ada di sana, semuanya akan selesai. Dan yang ketiga sebagai penutup, kita menanti-nantikan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan bilang, engkau bisa mengerjakan sesuai dengan kerelaan dan kebaikan karena energio yang aku berikan kepadamu. Karena kemampuan yang aku berikan kepadamu. Maka itu jangan heran kalau tiba-tiba saudara bisa melakukan apa yang tadinya engkau tidak bisa lakukan. Engkau bisa mengasihi tadinya cuek. Engkau bisa mengampuni kalau tadinya engkau pendendam. Itu bukan engkau, itu energio dari Tuhan. Makanya kenapa kalau orang itu dekat dengan Tuhan, dia akan punya kemampuan supranatural. Karena bukan dari dia lagi, tapi Tuhan yang ada di dalam kita. Yang memampukan kita untuk melakukan yang terbaik. Hari-hari ini saya mau katakan, saya mau ingatkan. Kita tidak akan bisa survive. Kita akan dibuat gila oleh dunia. Makin kau baca berita, makin kau takut. Makin kau baca sosial media, makin engkau penuh dengan kebencian. Makin kau ikut-ikutan dengan orang lain. Yang begitu tidak menentu, yang tidak pasti. Saudara, statusmu beda, engkau adalah anak Tuhan. Nggak usah, bukan saya bilang nggak usah peduli. Tapi kalau engkau peduli, doakan. Kalau engkau peduli, lakukan start dari tempatmu berada. Kalau engkau kerja di pemerintahan, di swasta, dimanapun engkau bekerja, bekerjalah seperti engkau bekerja kepada Tuhan. Dan itu yang bisa membuat dampak buat bangsa ini, buat gereja ini, dan buat keluargamu. Sudah tangkap firman Tuhan? Mari kita sama-sama berdoa. Bahwa tahun ini rencana Tuhan belum selesai. Belum selesai. Rencana Tuhan gak ditentukan dengan harga bensin, harga dolar, harga emas, harga saham gak pernah ditentukan. Pada saat kering Ishak menabur dan dia dibuat 100 kali lipat lebih kaya. Dalam ekonomi yang baik, saya kepingin liburan sama istri saya, udah lama ya kita gak liburan, liburannya dekat-dekat ke Bali. Mampu kalau dipaksakan ya mampu. Tapi begitu mau liburan, sayang ya. Masih ada prioritas lain yang kita bisa lakukan. Itu dalam ekonomi baik. Apalagi dalam ekonomi tidak baik sekarang. Ya kan?
tiket naik hampir 1,5 kali. Semua mahal. Tapi Tuhan bilang, emang harga tiket menentukan anugerahku? Enggak kan? Ya kan? Emang kesulitan dunia, resesi mempengaruhi kuasaku untuk memberkati kamu? Enggak kan? Ya. Tiba-tiba ada satu pasang, musik bisa mulai, bisa datang. Saya mau berdoa. Satu pasang anak muda dari Amerika, keluarganya masih di Indonesia. Yang pria itu orang Vietnam tapi sudah American born, udah lahir di situ. Mereka mau diberkati di Indonesia. Tapi dia mau semuanya dilakukan dalam bahasa Inggris karena semua teman-temannya semua nggak ngerti bahasa Indonesia dan nikahnya di Bali. Entah dari mana dia tahu saya, dia call saya, dia hubungi saya, bisa enggak Pak berkati begini-begini, saya bisa, oke, alright, dengan syarat-syarat yang kamu harus genapi. Singkat cerita, saya bulan lalu atau berapa minggu lalu, bulan lalu kalau nggak salah, saya memberkati mereka di Bali. Saya tidak tahu, pokoknya saya melayani aja. Diinapkan di satu resort yang sangat mewah, dikasih kamar yang sangat bagus, menghadap ke taman yang saya cek harganya, saya kaget-kaget. Itu bisa bayar kalau saya ke Bali biasanya kamar-kamar hotel yang sudah cukup bagus, ini harganya bisa 4-5 kalinya. Wow. Saya berkati cuma 10 menit, saudara. Khotbah 10 menit, doa 10 menit, selesai. Tapi saya bisa liburan hampir seminggu di situ. Free. Dibayarin Tuhan. Sih, kalau urusan-urusan yang kayak begitu itu kecil buat Tuhan. Hari ini fokus saja sama Tuhan. Semakin kau fokus sama Tuhan, semakin kau gak takut. Karena dia akan take care all your problems. Dan kau akan kasih kekuatan. Kalau dia izinkan masalah, dia pasti kasih kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sangat baik. Engkau luar biasa. Hambamu tidak tahu apa pergumulan anak-anakmu pada saat ini. Tapi satu hal yang hamba tahu secara umum, ini bukan masa yang baik buat kami semua. Semua orang bergumul. Gerejamu bergumul, gerejamu sedang dimurnikan. Pelayanan-pelayanan hamba-hambamu semua di seluruh dunia sedang dimurnikan. Iman orang Kristen sedang dimurnikan. Peperangan terjadi. Penyakit-penyakit yang bermacam-macam mulai muncul. Krisis-krisis di mana-mana, gempa di mana-mana. Tuhan, kalau kami melihat berita, sepertinya kami sudah berada di akhir daripada akhir zaman. Untuk itu kami tidak akan kuat jika kami hidup sendiri tanpamu. Karena di luar Engkau kami tidak punya kemampuan. Kami berdoa dengan segala kerendahan hati. Hambamu, jemaatmu di tempat ini semua kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa di kaki-Mu Tuhan. Kami mau membuat satu statement bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Sekali Yesus selama-lamanya tetap Engkau Tuhan Yesus. Sekalipun orang yang terdekat, yang paling dekat dengan kami pun tidak bisa mengerti hati kami. Tapi Engkau mengerti hati kami. Orang-orang yang kami andalkan meninggalkan kami. Tapi Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Orang-orang yang pernah kami tolong lupa. Bahkan mereka mungkin berbuat jahat terhadap kami. Mengkhianati kami. Tapi Engkau Tuhan yang setia. Untuk itu tidak ada pribadi lain yang kami kagumi, yang kami sembah. Yang kami pandang segala keindahannya dengan ucapan syukur dan penyembahan kecuali Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Biar kau tinggalkan berkat pertolongan penyertaan yang sempurna buat anak-anakmu di tempat ini. Sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati katakan amin. Ayo kita beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.